Segera kami undang. Sekarang sudah menjadi ex Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer yang akrab disapa Noel. Terjerat kasus korupsi. Kalau versi KPK, ia kena OTT, operasi tangkap tangan. Tapi yang bersangkutan membantah, saya tidak memeras, saya tidak kena OTT. Itu kata Noel ketika dijaring oleh KPK di Gedung Merah Putih. Bahkan yang terakhir Noel sempat berteriak, Pak Prabowo berikan saya amnesti. Itu yang diucapkan oleh Noel. Kami cukup kaget ketika Noel dicokok oleh KPK. Karena selama ini Noel yang biasa duduk di kursi sebelah kiri ini paling lantang. Kalau saya abuse, kalau saya korup, kalau saya melakukan penyelewengan terhadap jabatan, saya siap dicopot, saya siap dihukum mati. Itu yang dikatakan oleh seorang ex-Wamenaker. Malam hari ini kami bahas di Catatan Demokrasi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada BHS dan teman-teman dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Kalian ngikutin kasus Noel? Ini mungkin satu orang dan pertama di Kabinet Merah Putih yang terjaring OTT KPK. Langsung saja saya akan kenalkan satu persatu narasumber yang sudah bergabung dari sudut sebelah kanan. Ini para petarung kita luar biasa. Saya tidak tahu posisinya pro atau kontra dengan penangkapan Noel, tapi kabarnya akan ada yang bela abis-abisan terhadap Noel. Norman Hadinegoro, Ketum Perjuangan Rakyat Nusantara. Bang Norman, sehat Bang? Salam saya untuk Anda semua. Ini Agustusan ya. Merdeka! 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 Merdeka. Kemarin terakhir bahas sama abang ini soal bendera One Piece guys, viral nih. Sekarang enggak. Sekarang merah putih kita ya. Yudi Purnomo, mantan penyidik KPK. Suaranya mana dong Bang Yudi, suaranya kita cek lu suaranya nih. Masih tetap semangat. Masih tetap semangat ya, walaupun intonasi powernya agak lemes sih sebenarnya tadi ya. Udah keliling berapa stasiun TV. Oke. Agak-agak sombong dikit nggak apa-apa lah ya. Kami juga menghadirkan mantan komisioner KPK, tepatnya komisioner KPK periode 2015-2019, Bang Saud Situmorang. Malam. Pakar hukum pidana, Pak Hayar Salmi. Assalamualaikum, selamat malam Pak Hayar Salmi. Kami juga menghadirkan ini yang baru aktivis 98, Wakil Ketua Umum Relawan Bara JP, yang kabarnya tahu persis apa yang dialami oleh Noel. Sempat berkomunikasi hari-hari sebelum Noel kena tangkap KPK. Bang David Pajung. Selamat malam Bang David. Mahasiswa kalau saya katakan korupsi, no. Korupsi? No. Mantap. Ketika saya tadi mendengar korupsi no, nggak ada yang yes, nggak ada ya tadi ya. Yang yes langsung ditangkap nih misalnya. Langsung saja kita akan bertanya, oh ada satu lagi. Ini yang kawan kita. Saya bingung antara bahasa Indonesia atau bahasa Jepang nih biasanya nih. Bang Andi Azwan, Wakil Ketua Umum Jokowi Mania. PLT Ketua Umum Jokowi Mania. Prabowo Mania juga. PLT Ketua Umum Jokowi Mania. Woi, PLT. Ini baru Bang ini Bang. PLT Ketua Umum Jokowi Mania. Baru banget, ini baru banget ini. PLT ini dapat mandat tersendiri berarti Pokoknya ya. PLT Ketua Umum Jokowi Mania. Kita harus tetap organisasi tetap berjalan walaupun oknumnya itu sudah diselesaikan. Sudah diselesaikan. Masih halus bahasanya. Tapi coba kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Immanuel Ebenezer ketika tampil di program kami di Catatan Demokrasi, ketika dia mengatakan dia tuh paling menentang korupsi tapi kok terlibat di dalamnya. Berikut ini kita simak bersama. Gak apa-apa, misalnya saya melanggar korup dan lain-lain, melakukan penyimpangan, abuse atau apapun hal yang tercela, silakan dipecat. Ini saya sampaikan di forum ini, silakan pecat saya. Yang jelas, garis merah yang menjadi komitmen saya adalah soal keberpihakan, saya tidak akan melanggar. Itu menjadi pilihan hidup saya semenjak saya menjadi aktivis. Keberpihakan adalah batas merah yang gak boleh dilanggar dalam hidup saya. Oke. Ini masih bulan, seingat kami, April 2025. Tapi saya mau ke Bang Andi Azwan. Bang Andi Azwan yang kemarin sempat viral karena mengatakan Noel ini kan dugaan KPK ia membiarkan, memeras 3 miliar rupiah, menerima motor Ducati. Tapi Anda bilang katanya Noel nggak bisa bawa motor. Nah ini, saya diinformasikan itu katanya nggak bisa naik motor. Mungkin motor gede nggak bisa gitu kan. Kalau motor-motor yang ojol-ojol biasa bisa gitu loh. Ya kan. Tapi menurut saya, ya memang itu juga kesalahan saya tidak cross lagi, kita cek lagi. Ya ternyata dia pernah jadi ojol gitu loh. Karena kita bergaul kan kita tidak pernah menanyakan latar belakangnya seperti apa gitu. Yang kita lihatin ke depan seperti apa.
Tapi sesama sahabat pernah satu organisasi, Anda merasa Noel ini apakah memang betul perangainya seperti itu atau dijebak? Ya, masalah dijebak atau tidak dijebak itu kenyataan yang terjadi ya. Karena posisi beliau itu adalah wakil menteri, pemegang kebijakan. Kalau itu misalnya pasti dia tahu apa yang terjadi di posnya itu. Mestinya sebagai pejabat publik, ya dia harus memang menghentikan itu. Ya kan? Harus menghentikan itu proses-proses yang terjadi di dalam itu. Ya kalau misalnya beliau masuk ke dalam lingkaran setan itu, ya artinya beliau menjebak dirinya sendiri ke dalam lingkaran itu. Meskipun bukan sendirian, ada sekitar 10 orang lainnya. Ya yang juga ada dalam 10 orang lainnya, kalau dia ada pemegang kebijakan, dia bisa menghentikan itu. Karena kan komitmen dia kan luar biasa. Ya kan? Saya siap dihukum mati kalau saya korupsi. Dan itulah pegangan kita semua. Karena mulut ini adalah janji kita yang harus kita tepati. Mulutmu adalah harimaumu. Itu yang kami tidak menyangka. Karena selama ini yang paling getol, tampil di layar, dia yang membela kaum buruh. Ini malah yang dari 275.000 menjadi 6 juta rupiah untuk sertifikasi K3. Yang pertama ini adalah yang tersakiti adalah kami semua ini. Secara organisasi. Apalagi saya. Seperti dikhianati seperti ini. Ya kan? Karena kita berjuang, bagaimana kita berjuang ya, teman-teman di bawah, di grassroots, apakah mereka merasakan hasil-hasil dari hal itu? Kan tidak. Berjuang dengan kemampuan sendiri. Benar-benar relawan, rela untuk melawan, siap untuk dilawan. Kan begitu. Kita kemana-mana semua ya kita urunan. Ibaratnya begitu loh. Tapi ketika melihat pimpinan kita sudah di atas, dan kita ya artinya ya gembira ya, tapi bukan artinya kita mau cawe-cawe di dalam. Tidak untuk itu. Karena kita paham pekerjaan beliau itu sangat luar biasa, dibutuhkan artinya ketenangan diri. Ya karena kita lah tahu selama ini di Kementerian Tenaga Kerja kan luar biasa. Banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa di sana terutama untuk masalah korupsi itu. Dan ini ibaratnya udah stadium 10 kali kalau menurut saya kalau bicara kanker. Ya kan? Disitulah fungsi sebetulnya beliau ini sebagai destroyer, quote unquote ya, untuk menghantam itu semua. Kita sangat apresiasi, apalagi pemerintah memberikan nilai cukup memuaskan dalam kinerja beliau. Menarik ini, Bang Norman harus komentar loh. 10 bulan menjabat, pernyataan dari Mensesnek menurut Prabowo, 10 bulan ini punya gebrakan yang cukup signifikan. Diksinya memuaskan, Bang Norman. Ya, saya itu kalau lihat si Noel ini kaget ya. Saya paling benci dengan korupsi. Benci banget. Ya, Noel baru bulan Desember ya dapat duitnya ya. 3 miliar. Seharusnya dia usut. Jangan diambil uangnya kalau dia mau pembersihan di departemen itu. Kan dikumpulkan data tahun dari 2019 sampai 2025 sampai terkumpul berapa? 60 miliar katanya tuh. 69. 89. Seharusnya si Noel ini mengusut itu. Ini bajingan ini orang ini. Ya. Tolong dijaga Bang, kata-katanya tolong Enggak dijaga. apa-apa. Anda kok kasar sekali sama Noel. Di depan umum saya biasa ngomong. Saya tanya kepada adik-adik, setuju enggak koruptor dihukum mati? Setuju enggak? Setuju enggak? Setuju enggak? Inilah rakyat jadi miskin ini gara-gara gini-ginian. Saya minta Bapak Presiden kita nih ya laksanakan janjinya di pemilu. Salah satu adalah memberantas korupsi, koruptor. Nah saya ingin KPK itu jangan mengusut sampai di situ aja. Berarti tidak menutup kemungkinan di tempat lain bisa seperti itu. Plafonnya berapa tuh katanya? Yang kesehatan tuh? Sertifikasi 200, K3 275.000 menjadi 6 juta rupiah juta. Per orang, per buruh. Ini kan pemerasan ini, pemerasan. Ini nggak boleh lah. Sebagai wamen nggak boleh begitu. Kita tidak menutup kemungkinan di kementerian lain seperti itu juga. Saya minta KPK usut itu. Itu dari saya sementara. Baik, Bang David, komentar lu Bang, boleh Bang. Sebagai eksekutif sampai masuk ke ranah itu menerima aliran dana, membiarkan 3 miliar masuk kantong. Ya, makasih. Dari dua sahabat pembicara sebelumnya kan
ini juga kawan-kawan Noel ya. Saya teman baik Noel, sama-sama 98, sama-sama di Relawan. Walaupun organ kami berbeda ya, saya bara JP. Nah, dalam sisi manusia itu selalu ada dua sisi kan. Yin yang lah gitu, ada sisi gelap, ada sisi terang. Beberapa waktu sebelum Noel ketangkap kan di publik itu Noel seolah-olah seorang hero ya. Dan banyak hal yang menjanjikan hal yang positif ke depan dengan setiap Noel ada di media elektronik. Nah, tetapi ketika beliau tertangkap tangan kan ya kita melihat apa adanya seperti hari ini. Bagi saya apapun Noel dia adalah tetap teman. Tetapi bahwa kejatuhannya di dalam case ini itu tidak bisa ditoleransi. Tetapi ada sisi-sisi lain yang harus ditempatkan secara proporsional dalam case ini. Bagi saya kejatuhan Noel itu tidak secara person menjadi tanggung jawab dia seorang Noel saja. Dia jatuh karena satu sistem. Dia ada di dalam sistem yang salah, ya. Nah, sering saya katakan di beberapa media juga bahwa di kementerian manapun ada posisi seorang inspektorat, ya. Apa guna inspektor? Apa tupoksi inspektor? Inspektorat itu tugasnya adalah mendesain kebijakan-kebijakan soal pengawasan internal, ya. Melakukan pengawasan internal, bahkan melakukan mitigasi resiko terhadap hal-hal yang seharusnya jangan terjadi. Apalagi juga, mohon maaf ya, inspektor di Kementerian Naker ini mantan Direktur KPK ya, Bang Saud ya. Mantan Direktur KPK. Harusnya dengan posisi itu bagi saya, itu harusnya nggak terjadi hal-hal Ketika seperti dia itu. menjabat, Noel sudah ada di dalam. Ya, karena dia menjabat posisi strategis itu sebagai seorang inspektor di sana. Maksud saya gini, bukan mau menjustifikasi kesalahan orang per orang, tetapi satu sistem yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. KPK pun, case ini kan 2019 ya. KPK ini kan punya dua tugas ya. Selain penindakan, juga dia sebagai mengantisipasi kesalahan ini. Mitigasi korupsi terjadi. Pencegahan. Nah, berarti kalau dari case 2019 selama 6 tahun sampai hari ini tuh proses pencegahan gak jalan kan? Apalagi indikasi bahwa sudah tercium, sudah terbaca sejak 2019. Dan celakanya lagi tadi bahwa posisi dirjen itu, inspektorat itu ada di semua kementerian. Nah, apakah itu efektif? Bagi saya mungkin usul kepada Pak Presiden, nomenklatur inspektorat itu dihilangkan aja. Lebih bagus tugas-tugas inspektorat itu langsung ngelink kepada BPKP atau sekalian BPK. Tapi yang menarik Bang David mengatakan Noel ini tidak aktor tunggal. Iya, buktinya Jadi jangan judge dia bermain sendiri karena ini sudah sistemik. sistemik. Dan menurut pers conference Ketua KPK kemarin kan 2 hari lalu kan sudah jelas. Noel itu menerima pemberian kan. Bahkan kata Noel ada sultannya di dalam kan. 81 miliar itu dipegang oleh salah seorang sultan, terus dibagi-bagi ke tempat-tempat lain. Nah itu artinya bahwa ya pertama emang sudah clear Noel nggak bermain sendiri. Bahkan kalau disalahkan posisi itu dia ada, kalau menurut Ketua KPK kan kenanya pasal 12E kecil kan. Itu ada unsur pembiaran, ada unsur pemerasan lah di situ. Bahkan Noel sedikit melawan kemarin bahwa saya nggak di OTT di rumah, saya nggak di OTT, saya didatangin di rumah. Artinya gini. Kita coba menempatkan sesi ini, bagi saya case ini Noel apapun tetap salah. Gak ada pembenaran sedikit pun bagi Noel ya. Tetapi bagi pembenahan korupsi ke depan, sistem ini harus dibongkar. Dan gini, momentum ini harus dijadikan titik balik peradaban penegakan hukum korupsi di Indonesia. Gak boleh berhenti hanya pada menangkap lalu kemudian menghukum, mempunishment. Tetapi membongkar semua sistem yang carut-marut ini, termasuk nomenklatur tugas yang punya tanggung jawab besar itu harus dibongkar. Kenapa nggak berjalan? Apakah mereka nggak berjalan karena ada sesuatu? Kan itu pertanyaan besarnya. Sebelum masuk Menteri ke sistem, sebelumnya juga harus kena. baik. Wah, ini luar biasa Karena 2019 pernyataannya. kan. Menteri sebelumnya juga harus kena. Harus dipertanyakan mana posisi beliau selama ini. Sebentar Bang, soal tadi sistem saya mau klarifikasi ke Bang Norman, jangan Anda salahkan Noel sendirian karena ini sudah masuk sistem Bang Norman. Berjamaah. Ah, Ini berjamaah.
Kalau Departemen Tenaga Kerja itu dari periode yang lalu juga sudah kecium itu. Calon masuk KPK. Tapi kok nggak jalan-jalan? Ya. Jadi ada korupsi terselubung ini. Yang pemerasan tadi ini. Dibiarkan. Seharusnya kalau niat memberantas korupsi, itu dia berantas ini. Ini dia terima 3 miliar. Tapi ngomong nggak sesuai dengan ngomongannya. Gua anti korupsi, gua siap mati. Nah mati aja lo di situ. Ya. Ya, memang berat apalagi kami. Untuk membela pun juga berat buat kami. Karena itu adalah yang merupakan dalam buku paradoksnya Pak Prabowo Subianto. Bahwa di negara kita ini, kebocoran-kebocoran yang sudah begitu besar, tidak bisa ditambah-tambah lagi. Ya artinya, apapun siap. Tanggal 16 Agustus begitu berapi-api Pak Prabowo mengatakan, biar dari partai saya, pembantu-pembantu saya, kalau udah berbicara dengan korupsi, saya akan libas. Makanya jangan so asik ya, dekat-dekat sama pemerintah. Kan begitu. Kan banyak sekali yang mengaku-ngaku dekat dengan pemerintah, jadi so asik begitu loh. Tapi kan kita lihat, Pak Prabowo ini bukan tendeng aling-aling untuk bicara itu. Siapapun akan dia libas. Ya itulah yang saya agak miris buat saya untuk itu. Biar bagaimanapun di Jokowi mania, Prabowo mania, beliau itu kan panutan kita. Bagaimana kekuatan dia, bagaimana orasi-orasi dia, membangkitkan semangat-semangat para aktivis dan juga teman-teman kita semua. Baik yang di 98 maupun yang di luar itu. Ya, untuk apa? Bersama-sama pemerintah untuk memberantas korupsi itu. Tapi yang kenyataan yang terjadi di hadapan kita sangat menyedihkan dan sangat menyesali hal itu terjadi buat kita. Karena apa? Berat buat kita. Berat buat kita terutama untuk kita dari Jokowi mania. Bang Yudi, secara timing apakah memang KPK menunggu laporan masyarakat baru bergerak? Karena dari tahun 2019 ternyata permainan serupa sudah terjadi di tubuh Kemenaker. Sebenarnya hari ini jangan-jangan 66-nya kontra Noel nih. Jadi semuanya. Yang kontra angkat tangan coba. Oh kontra Noel, sepakat ya satu suara ya. Iya, satu suara hari malam hari ini. ini. Satu suara. Tapi tetap teman. Tetap teman. Kalau kata Oke. Bang David tetap teman ya Bang ya. Pakai mic boleh Bang, pakai mic. Kalau kita bicara apa yang dia lakukan, kita pasti bersepakat. Tapi kalau kita berbicara itu ada pertemanan, susah maupun senang, itu tetap teman. Oke, jadi gini Bang. Kalau kita bicara mengenai OTT yang dilakukan oleh KPK kemarin, itu saya pikir pertama itulah OTT terbesar KPK dalam periode kepemimpinan Pastio dan kawan-kawan pada periode ini. Itu yang pertama. Setelah sebelumnya ya yang ditangkap OTT kepala dinas, bupati, ya kan, kemudian anak perusahaan BUMN, gitu. Artinya tentu ini akan menaikkan citra dari KPK dalam beras korupsi. Yang tadi ditanyakan bahwa mengapa 2019 baru ketahuan sekarang, itu kan tahunya dari 2019 dari hasil OTT. Kita bisa tahu kenapa kasus-kasus korupsi itu lama untuk bisa diungkap. Karena pertama mereka bermain dalam circle yang kecil. Kemudian yang kedua mereka bermain di ruang yang gelap sehingga mereka lah yang tahu sistemnya. Mereka lah yang kemudian bisa memilih siapa-siapa saja orangnya. Tetapi ingat bahwa kejahatan pasti meninggalkan jejak. Dalam beberapa OTT yang dilakukan ya itu pasti akan terungkap. Kayak sekarang kan terungkap. Bayangkan dalam waktu 1 kali 24 jam KPK sudah banyak mengungkap banyak hal. Pertama dari uang yang beredar 81 miliar. Ya, kemudian orangnya dapat berapa. Kemudian dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2025. Artinya bahwa ini merupakan hal yang bagus ya. Tapi ada satu yang menarik bahwa sebelumnya kita tahu ada perkara KPK terkait dengan PJTKA, tenaga kerja asing. Yang itu baru sebulan 2 bulan lalu. Ternyata orang-orang ini nggak tiarap.
Mengapa mereka nggak tiarap? Ya, ini pertanyaan menarik. Itulah kenapa kemudian KPK masuk dan kemudian KPK selanjutnya melakukan OTT. Karena mereka merasa sudah mempunyai backing. Karena mereka merasa bahwa sudah membayar upeti ya kepada wamen yang mereka anggap bahwa dengan sepengetahuan dengan pembayaran mereka, maka ya tindakan-tindakan mereka untuk terus memeras ya. Ini kan keberlanjutan, bukan keberlanjutan kepresidenan ya. Ini keberlanjutan korupsi. Ya, jadi mereka itu paham bahwa circle mereka kalau mau aman melakukan korupsi itu harus membayar. Tetapi yang kita tahu tadi juga sebenarnya udah Bang Adi ngomong, yang kita sayangkan adalah bahwa Bang Noel ya ketika dia mengetahui bahwa ternyata bawahannya korup ya, ternyata malah dia ikut terlibat. Dan yang membuat saya agak terkejut adalah terkait dengan Ducati ya, Bang Noel seolah-olah seorang koruptor yang profesional gitu. Betul. Kirain pro apa tadi, profesional dijawabnya. Profesional, mengapa? Karena dia memanggil Sultan ini gitu ya. Kemudian dalam perkataannya adalah, kamu kan sering main motor besar, ya kan? Kalau buat saya yang cocok apa? Itu kan bukan meminta saran, ya kan? Itu kode ya? Itu kode keras gitu kan? Ya, lu bilang ini cocok, nah lu ngasih ke gua, begitu kan? Artinya bahwa password kode, artinya kan akhirnya beliau terbiasa. Ya, kemudian kita bisa melihat dari Beliau terbiasa. Sudah terbiasa bahwa ternyata Sultan ini ya itu dia mempunyai uang yang banyak. Kirain terbiasa bermain dengan pola seperti itu. Ya, Dengan betul. cara tidak langsung minta uang tapi tidak kasar gitu. Tidak kasar, ya kan? Nah, kemudian yang paling penting adalah bahwa saat ini kan KPK mengembangkan kasus, ya kan? Alpartnya tadi dibawa, tapi ada beberapa yang kemudian masih dicari sama KPK ya, termasuk ditemukan handphone ya, yang nanti akan di digital forensik lah, percakapan-percakapan dan sebagainya. Tapi bagi saya sebenarnya yang paling penting dari Bang Noel ini ya, pertama kan ya dia sudah mengakui ya kesalahannya, buktinya dia langsung minta amnesti, ya kan? Artinya dia udah menyerah itu. Ini teriakan ketika Bang Noel minta amnesti ini. Noel yakin akan diberikan amnesti oleh Presiden Prabowo. Ini pernyataan Noel ketika digiring ke dalam mobil tahanan. Coba kita dengarkan lagi, coba bisa di play. Sampai kita dengarkan bersama. Ya, pertama Buka dulu. Kasih jalan dulu, Bang. Buka dulu. Semangat, Bang. Semangat, Bang. Bang, kasih jalan, Bang. Masuk, Bang. Ayo, Pak. Ya, jadi sebenarnya sebelum ke amnesti ya harusnya Bang Noel itu memainkan satu kartu asnya itu. Apa itu? Menjadi justice kolaborator. Karena apa? Uang ini yang 81 miliar itu masih terlalu sedikit. Kalau saya hitung itu baru 10.000 loh. Buruh loh kalau 6 juta ya. Taruhlah 13.000, 14.000 lah. Kan buruh itu kan 1 jutaan di Indonesia. Nah sekarang kalau Bang Noel mau membuka ya dari siapa saja dia menerima, itu yang pertama. Yang kedua kan gini, ketika Bang Noel menerima ya, saya merekonstruksikan berdasarkan pengalaman saya ya, ketika dia menerima sesuatu pasti dia akan sebagai wamen, ini menterinya dapat atau enggak. Nah saya nggak tahu nih di KPK dapat nggak. Dugaan Anda menterinya tahu dan dapat atau enggak? Sesaat lagi dijawab. Ya, okay. Kita harus jeda di Catatan Demokrasi pemirsa. Kami tidak tahu sebenarnya suasana kebatinan Noel ketika berada di KPK karena sempat menangis juga. Apakah dia menyesal, apakah dia telat menyesali perbuatannya atau seperti apa. Tapi menurut Bang Yudi tadi, Noel ini bermain sendiri. Yang atasnya itu tutup mata, tahu atau enggak Bang Yudi Purnomo? Ya, kalau kita mau objektif kan sebenarnya operasi tangkap tangan KPK ini itu blessing in disguise ya. Itu kan pertama itu kan kalau saya baca dari Kompes kan pertama terkait dengan orang-orang terkait dengan sertifikasi K3 ini. Ya. Kan ada deputi, ada dirjen, ada direktur, ada koordinator, ada ASN di bawahnya. Ya, ada 8 orang plus 2 orang yang merupakan perusahaan jasa konsultan ya atau calo itu gitu ya. Namun kemudian ya dari perkembangannya ya kan dapat nih OTT, barang bukti dan sebagainya. Ternyata entah siapa ya yang kemudian membuka ya bahwa mereka
ya menerima uang-uang dari pemerasan ini bukan hanya mereka yang menikmati, tetapi Bang Noel juga. Makanya kenapa Bang Noel kan bukan dalam proses OTT yang kemudian berhasil dibongkar ini. Tetapi Bang Noel adalah bagian dari OTT karena dari OTT tersebut ternyata ditemukan ada tindak pidana. Jadi ketika dikatakan itu bukan OTT, itu OTT. Akhirnya ketahuan kan bahwa dia memang menerima di bulan Desember. Tetapi dia adalah bagian dari OTT. Makanya kan bisa ditangkap, disambar ke rumahnya ya. Kemudian ditangkap dan kemudian selanjutnya ditahan. Nah ini yang menarik ya, bahwa penyidik pada saat itu berarti tidak menemukan ya ada bukti ke menteri di saat 1 kali 24 jam ya. Artinya Noel aja dapat ya. Artinya kan tentu ini yang harus menjadi tanggung jawab moral KPK juga ya, bahwa seorang wamen tidak mempunyai kewenangan legal formal wajar yang sebesar menteri. Tetapi dia mendapatkan 3 miliar ya Ducati, dan kalau misal mobil-mobil ini benar juga adalah bagian dari kasus korupsi, entah yang ini yang sertifikasi atau yang lainnya, artinya kan yang didapatkan Bang Noel kan gede juga gitu. Nah sekarang tinggal ya bagaimana ya KPK tentu tadi saya katakan harus menelusuri dan mengembangkan dengan tadi teknik pencucian uang lah, follow the money, atau dengan saksi-saksi ya yang harus dipres oleh KPK ya untuk kemudian mengaku. Dan tadi saya katakan bahwa peran Bang Noel juga sangat penting di sini untuk menjadi justice kolaborator, begitu. Jadi gini, apa yang disampaikan Bung Yudi itu, saya sepakat pertama tadi soal usulan harusnya gini. Noel sebagai seorang aktivis ya, dan punya komitmen awal sebelum kejatuhan dia. Ini kan kita sudah sangat, tadi saya katakan seperti hero lah dia di awal. Nah dengan latar belakang sebagai seorang aktivis, harusnya dia jangan cepat nyerah. Dia harus memanfaatkan dirinya ini sebagai martir untuk membongkar semua kes-kes besar, minimal menjadi pilot project pembongkaran kasus korupsi di kementeriannya. Karena apa? Karena bagi saya dari data yang sudah ditemukan 81 M bahkan mungkin lebih, tetapi yang baru dikolek oleh KPK itu 81 M itu, kemudian Noel hanya mendapat 3 M kan. Nah, pertama gini. Tadi saya bilang, ya tadi Bang Norman juga menyampaikan ini korupsi berjamaah sebenarnya. Jadi Noel masuk di dalam sistem sindikat korupsi yang sudah mapan. Lalu kemudian inspektoratnya nggak berfungsi secara optimal di sana. Nah, juga saya mau mengkritisi pola KPK kemarin ya. Di situ kan seolah-olah ini entertain, show force dari semua barang bukti. Sekian motor, mobil, 22 kan gitu. total. Ya. Tetapi nggak dijelaskan ke publik bahwa motor ini dari rumah siapa. Jadi seolah-olah itu langsung tangkapan publik, oh ini Noel, karena posisi Noel yang tertinggi di dalam yang kena OTT. status OTT tersangka ini. Nah maksud saya gini, pertama kalau bisa Noel menjadikan dirinya menjadi justice kolaborator dulu untuk membongkar semua modus operandi di kementerian. Begini, jangan dia terima 3 miliar itu. Oh dia udah terima Bang. Dia udah terima 3 miliar. Dia harus balikin kalau mau menjadi justice kolaborator. Harusnya dia sebagai wamen, kepercayaannya presiden, dia lacak itu, ada apa ini? Ya itu yang saya maksud. Ikutan gitu loh. Dia harus menjadi, karena udah nasi udah menjadi bubur kan. Dia udah terlanjur ketangkap dan menjadi pesakitan. Dia dari wamen dapat gaji. Dari komisaris dia dapat mengapa lagi? Ya. Terlalu serakah ini orang ini. Ya betul, nah makanya gini. Kan namanya juga manusia ya. Ya inilah manusia tadi. itu kan pasti orang ada ini. kalpan itu. Tapi ada catatan yang saya menarik, katanya Bung Yudi bilang mengatakan. Belum. Bang Saud tahan lu, Bang Saud tahan lu, Bang Saud. Gongnya tuh di Bang Saud, nanti gongnya jadi ke Bang Saud. Aku udah bisa pulang. Izin Bang Saud ya, mungkin satu pertanyaan saya sebetulnya Bung Yudi ya. Ini kan beliau kan wamen ya, dan itu 2019 ya. Berarti kan 2019 itu sebetulnya itu sudah ada mungkin mensrea-mensrea yang sudah ditangkap oleh KPK ataupun laporan-laporan yang sudah ditangkap oleh KPK. Ini pertanyaan juga bagi masyarakat, kenapa baru sekarang gitu loh dilakukan OTT itu? Apakah ada satu pesanan tertentu? Kan pertanyaannya begitu. Ini bukan kata saya. Ini masyarakat bertanya-tanya untuk itu. Karena langkahnya Pak mantan wamen ini, Noel ini, terhadap bagaimana dia membela buruh, membela pekerja-pekerja yang terpinggirkan itu atas majikan-majikan yang nakal itu, ya. Dia datang, dia inspeksi, dia
dengan gayanya dia itu membuat pengusaha-pengusaha itu menjadi marah ataupun mereka punya dendam dan membuat suatu jebakan-jebakan bisa saja terjadi seperti itu. Karena begitu 2019 sampai 2025 ini kan panjang ini. Dan Bobi ini kan dia mempunyai perusahaan K3 juga untuk itu. Biasanya kan itu kan sudah tercium itu kan langsung ditindaklanjuti. Jadi tidak berkaitan dengan kementerian sekarang, menteri dan wamen sekarang. Ya pada zaman itu menteri yang waktu itu juga mestinya begitu. Nah, mungkin mohon penjelasan Bari. Ya, jadi gini Bang. Ya, kan tadi saya katakan bahwa korupsi itu adalah kejahatan terselubung. Ya. Penyidikan buta atas apa yang terjadi di luar sana. Sampai kemudian ada yang menginformasikan. Kalau kita melihat penjelasan KPK kan sudah clear ya, bahwa informasi baru didapatkan oleh KPK. Ya, dari situ kemudian tim KPK bergerak ya untuk kemudian memantau. Ya memang terkadang pemantauan itu kan nggak langsung hari ini ada memantau, hari ini ada OTT. Jadi bagi saya sih kemarin kalau tadi penjelasan saya bahwa 2019 itu didapatkan oleh KPK ya dari OTT kemarin, bahwa orang-orang itu sudah mengakui ya bahwa mereka memang sudah beroperasi ya dengan modus operandi yang sama itu dari 2019. Bermain sudah lama, tapi menarik Bang Saud Situmorang harus komentar ini. Tadi pertanyaan Bang Andi Azwan ada yang terputus. Apakah ini kasus termasuk kategori pesanan sehingga Wamenaker yang kena tembak? Sesaat lagi Bang Saud Situmorang. Kita harus jeda di Catatan Demokrasi pemirsa. Kita akan menunggu jawaban Bang Saud Situmorang apakah ada indikasi ini merupakan kasus pesanan sehingga KPK terkesan gerak cepat. Tapi terlebih dahulu Bang Saud, kita punya cuplikan ini pernyataan dari Presiden ke-7 Joko Widodo yang meminta mari kita ikuti proses hukum dalam kasus Noel. Ya, saya sangat mengapresiasi kerja baik dari KPK dan kita semua harus menghormati proses hukum yang ada. Bang Saud Situmorang, apakah betul ini ada indikasi ke arah pesanan? Ini hanya sebuah entertainment tadi bahasanya Bang David? Sebenarnya Yudi harus ngejelasin Yud. Oh yes. Kamu itu nge-OTT itu dari mana Yud informasinya Yud? Ya kan Yudi harusnya ngejelasin. Jadi maksud saya gini loh. Ini bukan satu kolega, ini kok saya yang lempar iya. Yudi kan biasanya nerima perintah dari gua. Jadi kalau udah ada bapak nggak berani saya Pak. Jadi gini biasanya kan nanti kalau saya agak ada kurang clear ya Yudi jelasin. Jadi OTT itu kan sebenarnya ada sesuatu peristiwa pidana terjadi. Jadi nggak akan ada pernah OTT tanpa ada peristiwa pidana sebelumnya. Jadi ada peristiwa pidana sebelumnya. Nah kemudian peristiwa pidana ini udah pultoid delik terjadi, benar terjadi. Terus kemudian tuh dilaporkan ke KPK oleh seseorang. Nah seseorang ini bisa istrinya, pengalaman ada istrinya. Istrinya sendiri? Iya di kamar banyak duit dikirim tapi ini memang karena mungkin ngelencer kemana-mana. Dilaporin sama istrinya ke KPK. Yang laporin bisa temannya sekerja, bisa saingannya, bisa lawan politiknya, bisa orang yang gak suka sama dia, apalagi segala macam bisa terjadi. Atasannya bisa? Yo bisa, kenapa enggak? Kalau nggak bisa diomongin, dia laporin ke KPK. Ada kejadian begitu kok, bandel banget tuh orang gitu kan. Jadi, nah kalau kita bilang politisasi, could be happen, bisa terjadi juga. Jadi artinya kalau dalam bahasa yang tadi itu bisa jadi juga, jangan-jangan menterinya juga udah tahu juga. Bisa jadi juga laporan dari dia, bisa aja gitu loh. Karena gini, kalau kita dia mulai dilantik Oktober, kemudian katakanlah peristiwa pidananya terjadi Januari Februari, yang menyangkut orang lain katakannya Yud, bukan tidak ada langsung. Kemudian lapor ke KPK, mulai disadap, muncul nama dia ya kan Yud. Nah jadi kemudian ini terjadinya belum lagi setahun dia kan. Berarti kan informasinya cukup lengkap. Yudi ini paling pusing kalau dalamin informasi sampai 2 tahun baru OTT. Ini baru berapa bulan ya Yud? Ya informasinya lengkap gitu loh. Baru 10 bulan menjabat Bang. Terus siapa yang lapor yang lengkap? Yudi yang lapor. Istrinya yang lapor. Ya orang-orang sekitar itu. Orang luar nggak mungkin rasanya Bang? Ya bisa jadi juga kalau ruangannya kawan itu disadap ya bisa juga kan. Informasinya dari mana. Jadi maksud saya gini loh.
Ketika kemudian peristiwa pidana terjadi didalami kemudian dia terus ngambil juga terjadilah OTT itu kan gitu ya. Jadi persoalannya kembali lagi kalau kita bicara apa yang disebut-sebut oleh Noel selama ini bla 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 itu pakai teori lain lagi. Makanya saya ke KPK itu nggak pernah bawa satu teori, semua teori dibawa. Teori psikologi dibawa, teori organisasi dibawa. Teori organisasi untuk kasus ini aneh loh ini. Ini orang yang katanya Sultan ini coba cek pelajari. Udah berapa lama dia di situ? 2022-2025 seingat kami menjabat menjadi koordinator. Hanya berapa bulan dia jadi Sultan. Lu bayangin apa yang terjadi di sana. Teori organisasinya kayak gimana tuh? Ya kan? Kalau kita bicara teori korupsi, ini baru menarik. Noel menjadi seperti ini bisa karena greedy, bisa karena opportunity, bisa karena need. Ya need katanya kan mau perbaiki rumah tuh. Ya enggak? Sudah pernah jadi komisaris, Bang. Iya, need-nya tuh kurang kali rumahnya mau berapa deposito banyak kata Bang Noel pernah ngaku di sini. Pokoknya bicara need baru environment-nya, lingkungannya. Nah, environment ini sekarang yang saya asumsi saya begini loh. Semua orang itu biasanya datang dengan baik ke dalam satu tempat. Iya dong, didoain ibunya juga ya kan. Nah, baik-baik ya, berangkat dia baik-baik. Tapi environment-nya kacau balau. Kenapa saya bilang kacau balau? Anda bisa bayangkan enggak? Yang namanya Omnibus Law itu ada 17 atau berapa puluh undang-undang diganti. Omnibus Law-nya itu diganti, tahu nggak namanya? Undang-undang Cipta Kerja. Lu bayangin bro, kenapa sampai dikasih nama Undang-Undang Cipta Kerja? Karena itu ada kaitan dengan persaingan, ada kaitan kepastian ekonomi, ada kaitan dengan investasi, segala macam ada di situ. Termasuk keselamatan, kenyamanan, kemudian kemampuan kita bersaing, masuklah yang disebut Undang-Undang Cipta Kerja. Noel yang harusnya mengerti itu ketika dia menjadi seorang menteri yang menangani tenaga kerja. Jangan-jangan dia nggak pernah baca itu Undang-Undang Omnibus Law itu. Kan gitu. Jadi sekali lagi, oke, itu sudah terjadi. Bagaimanapun bahwa orang harus bertanggung jawab, iya kan? Nah nanti sesi lain saya bisa membahas bagaimana dia harus bertanggung jawab. Sesi ini aja Bang langsung Bang, masih ada durasi kita, masih aman. Maksudnya gimana tuh? Harus bertanggung jawab tuh gimana? Apakah menerima hukuman? Enggak, ini kan maksud belum saya apa-apa gini. sudah minta amnesti. Iya maksudnya gini loh, ini udah masuk amnesti nih kalau gitu. Masuk. Jadi pada tahun 1700 ada serombongan orang dikirim dari Inggris ke Australia. Itu bekas curi sepatu, kadang-kadang curi jarum, dikirim ke Australia. Kemudian orang itu di sana lama-lama keturunan itu jadi perdana menteri bro. Ini bisa terjadi Emmanuel. Dari kalau Pak Prabowo bikin satu pulau, kemudian dia dikirim di sana, kemudian pulau itu berkembang, Noel suatu saat bisa jadi gubernur juga di wilayah itu. Maksud gue, lo hati-hati kalau sudah orang bertanggung jawab. Hati-hati kalau orang sudah bertanggung jawab. Ada ribuan orang di luar sana yang harus dipenjarakan oleh Yudi loh. Belum bisa kita penjarakan ini. Karena by definition, karena by definition indeks persepsi korupsi kita kan 37. Kalau 1 sampai 100, lu kasih 37, berarti kan ada 70 orang lagi di luar nih. Hati-hati loh. Nah itu makanya kita bangga karena presiden tiap hari teriak anti korupsi. Jadi kalau kita katakan mau harus maksimal hukumannya silakan. Tetapi ketika Noel sudah bertanggung jawab. Kira-kira berapa tuh Bang? Nanti Bapak pengen tahu aja nih. Pasal 12E kecil ya Yudi lebih paham. Berapa itu pasal itu? Sekarang asasnya mau maksimal atau apa itu nanti pasti minimal. Kalau 4 sampai 20 ya. Tapi kita lihatlah nanti bagaimana. Kalau maksimal hukuman mati ya? Enggak ada. Enggak masuk ya? Karena itu pasal 23 itu. Ya. Oke gitu Andrew. Terima kasih. Cukup. Sebentar. Belum selesai Bang. Enggak, soalnya apakah ada dugaan menteri sebelumnya? Bayarannya cuma sekali ngomong. Menteri sebelumnya atau menteri yang sekarang menjabat, mereka tahu sebenarnya ada permainan ini yang puluhan miliar uang panas mengalir di dalamnya. Bro, sangat common sense. Kamu kalau orang belajar cepat, maka teori itu kan ada teori 100 hari, teori 90 hari. Nggak mungkin menteri 30 hari atau 90 hari dia nggak tahu kondisi di dalam itu. Demikian juga Noelnya sendiri. Orang yang belajar cepat. Koruptor tuh belajar cepat tau nggak? Bukan orang bodoh koruptor itu, nggak ada koruptor pinter ya koruptor? Iya dong. Pinter ngibulin maksudnya? Iya, jadi belajar cepat dan menterinya juga harus lebih cepat dong. Itu yang saya bilang, sekarang ini semua kementerian ini kan ada wakil menteri. Ini kita minta Pak Prabowo bahwa antara menteri dengan wakilnya ini harus saling check and balance nih. Saling kontrol. Jangan dibiarin juga Noel kayak gitu.
Bro gimana? Biarin aja nanti dijeblosin. Kan udah dibilang dari partainya aja gua embat katanya gitu kan. Udah biarin aja kecebur sendiri. Enggak begitu karena dunia internasional yang lihat. Kok begini sih minister Walker saya begini kan gitu nggak enak gitu loh. Jadi jangan dibiarin juga teman kecebur dibiarin gitu. Ya harus dikontrol lah, diingatin gitu kan. Jadi ini jangan lu pikirin Bro ini yang jadi Kementerian Tenaga Kerja loh. Angka 1 sampai 100 kita dapat 34 itu berarti 70% kita di luar tuh masih kayak gimana gitu loh. Jangan lu anggap hanya di kementerian ini aja. Iya kan? Ya nggak Yud? Jadi kalau Pak Saud Ini Ayo, antara mewakili Wadi sekarang. rekan kerja saling lempar-lemparan bola nih. Jadi kalau waktu itu Pak Saud yang memimpin Expos, ketika yang ketangkap hanya sekelas wamen, kita penyidik pasti dicecer. Bentar bang. Ini cuma sekelas wamen, ecek gitu maksudnya. Iya bukan, maksudnya kan tadi kan Pak Saud udah menjelaskan teori organisasi. Ada patron klien, atas bawah gitu kan. Ya, Ketika belum dijawab nih. Ini ada pesanan nggak dan kasus ini? Belum dijawab masalahnya. Kalau pesanan Ya. ya tentu kalau ngelihat OTT-nya Bang ya, kan yang ditarget itu adalah orang-orang yang sertifikasi ini. Ya, Nah, tapi kemudian blessing disguise dapatlah Noel. Tetapi ini yang menarik, tadi kan pasti Pak Saud pasti akan bertanya pada penyidiknya, loh kenapa wamen? Ya kan? Pantas nanyanya ke Yudi mulu tadi kan. Ya kan? Pasti saya dicecer, ya kan? Kenapa cuma wamen dapatnya lu gitu kan? Periksa lagi tuh orang-orang, ya kan? Periksa lagi tuh orang-orang. Siapa tahu atasnya dapat, kan begitu? Bang Saud pengen lebih. Tapi jawab begini ya, sebetulnya ini pelajaran baik juga ya Bang Saud ya. Bang Yudi ya. Pelajaran buat Karena kita begini semua. juga nih, saya jadi ingat istilahnya Pak Jokowi ini, ojo kemajon. Apa tuh Bang? Artinya. Wakil menteri itu jangan mendahului menterinya. Nah, Jangan bermain tanpa sepengetahuan menterinya. Ya kan main sendiri kan begitu kan, ojo kemajon makanya gitu. itulah Bang Andi, Ya. saya katakan ya, Bang Noel, ya saya pikir Bang Noel adalah orang yang jantan lah. Tadi kan perjalanan hidupnya dasar lah. Betul kalau mau jadi martir sekalian. Langsung ketika besok diperiksa oleh penyidik, langsung cerita dapat duit dari mana aja, ya selama ini dapat barang dari mana aja, dan kemudian ya dia membongkar. Kan kalau justice kolaborator syarat cuma satu, membongkar korupsi ya yang di atasnya. Ya, Ya, tadi dan gini, bukan pelaku utama gitu kan. Bung Seperti Yudi, itu. tadi saya udah bilang bahwa ini kan kasus nggak berdiri sendiri. Jadi ini harus dijadikan titik balik untuk membongkar semua sistem yang sejenis ini di kementerian lain. Saya nggak yakin ini stop di paling tingginya Noel, nggak. Apalagi sejak 2019. Makanya kata saya pejabat-pejabat top di satu kementerian di masa sebelum Noel, sebelum menteri yang sekarang juga harus diperiksa karena sudah mendarah daging. Lalu kemudian yang kedua, kalau bisa itu tadi, fungsi inspektur jenderal itu harus juga ya kalau bisa ditanya-tanyalah oleh KPK. Di mana peran Anda, fungsi Anda, tugas Anda mengawasi secara internal. Bahkan saya bilang hilangin nomenklatur itu supaya ke depan setiap kementerian langsung link ke BPKP atau BPK sekalian. Jadi nggak perlu, karena gini, sama juga di BUMN ya. Di BUMN itu ada namanya SPI ya, Sistem Pengendalian Internal. Ada internal audit yang ditunjuk oleh direktur utama, mana berani dia periksa bosnya. Jadi kami protes, kalau bisa menteri BUMN juga menetapkan sendiri inspekturnya, internal audit, jangan direktur yang menunjuk karena nggak mungkin dia berani sama bosnya. Independen. Nah itu maksud saya. Jadi di kementerian ini harus dibongkar sampai setuntas-tuntasnya, kalau perlu potong seluruh pejabat yang ada untuk memberikan efek jerah. Dan ini Pak Prabowo punya komitmen. Saya yakin Pak Prabowo sebagai strong leadership dan komitmen di asta cita beliau itu bersama Mas Gibran, saya yakin ini baru ledakan kecil pertama ini. Akan banyak ledakan besar yang kita akan tunggu beberapa waktu ke depan ini. Tapi sebenarnya kalau konsep pencegahan itu ya, Yudi masih ingat mungkin, uangnya KPK itu lebih banyak di pencegahan. Saya sendiri selama di KPK itu merasa uang negara itu banyak untuk pencegahan. Bayangin aja kalau ke Papua naik pesawat berapa bolak-balik, semua ke Indonesia udah sekelilingi. Jadi maksud saya ada banyak model-model pencegahan, termasuk bagaimana aparat pengawas internal pemerintah, APIP itu kan, yang tadi udah disebutkan bahwa APIP ini kadang-kadang kan cuma nanya, agak berbeda kalau di KPK. Saya diperiksa sama staf temannya Yudi nih. Ketika saya diperiksa oleh temannya Yudi, temannya dia meriksa saya karena salah ngomong di TV. Gara-gara Andrew mancing gue ngomong, ya kan?
Nah, tapi di tempat lain berani nggak? Ada nggak inspektorat berani meriksa menterinya? Itu yang harus dimulai. Itu yang harus dimulai. Karena dia digaji untuk meriksa menteri dan wakil menterinya gitu. Bang, jadi Noel ini saya bilang hanya orang yang apes ya. Banyak pelaku-pelaku yang sama di tempat Apes tapi lain. nerima, Bang. Ya, artinya gini. Apes karena ketangkap. Ya, Banyak yang asumsinya lebih gede, tapi nggak asumsinya ketangkap. Noel itu datang dengan kebaikannya, tapi lingkungannya kumuh kan gitu. Ah. Ya kira-kira itu maksud saya. Kalau lingkungan kumuh teorinya. artinya bisa lebih banyak jumlah yang harusnya kena OTT, bukan hanya 10-11 Bukan, orang. Yudi kan udah bilang tadi uangnya itu kekecilan sebenarnya itu bisa lebih gede lagi uangnya. Kalau kita main analisis bisa dong. Ini bukan nuduh kan. Bayangin ini dari 200 ke berapa 6 juta, berapa ribu Dari tenaga 275.000 ke 6 juta rupiah. Kita nggak bicara dari Aceh sampai Papua lah gitu. Jadi makanya mobilnya kurang banyak, jangan-jangan gitu. Jadi bisa bikin showroom. Jadi gini, terkait dengan Inspektorat Jenderal Bang ya. Memang kita harus objektif bahwa Inspektorat Jenderal itu dia tidak akan mampu untuk bisa membongkar kasus jika yang terlibat adalah atasannya. Kalau dia membongkar ASN golongan bawah, wah diiris-iris itu kan. Dia kalau masih ada daging diiris masih diiris gitu kan. Santapan lezat. Santapan lezat. Tetapi ketika dia berhubungan dengan atas, dia juga harus sadar diri gitu kan. Nah, seperti apa? Jadi ketika pelaku korupsi adalah orang nomor 1 atau nomor 2 di suatu lembaga, kementerian atau BUMN, ya, maka maka sistem anti korupsi gagal total semua. Kan kita sudah paham ada ISO 37001 anti bribery, semua menjalankan gitu. Tapi itu percuma. Makanya kenapa dalam Liga Korupsi Indonesia LKI ketika korupsinya dari peringkat 1 sampai peringkat 10 itu ratusan triliun sampai 1000 triliun ya. Itu terjadi karena apa? Begitu banyaknya kenapa? Karena pelakunya pasti ada direktur utama kalau BUMN. Ya, artinya sistemnya nggak berjalan. Tetapi tadi saya katakan, tapi sistem itu akan berjalan ketika yang menyuap itu adalah golongan bawah selesai, dapat seperti itu. Jadi memang inilah kendala dalam pencegahan korupsi bahwa ketika pelakunya adalah orang atas, ya maka tidak akan berfungsi sistem pencegahan. Tapi dalam kasus Noel menarik nih, Bang. Bang Saud atau Bang Yudi bisa menanggapi. Noel ini kenanya pemerasan, bukan penyuapan. Ya. Pemerasan. Iya, pemerasan itu kan nanti kita lihat modusnya gimana, apa dia yang ngomong langsung atau dia lewat seseorang kan bisa kan. Yang pasti bahwa kalau dikatakan pemerasan itu pasti ada apa namanya bukti-buktinya, artinya unsur-unsurnya pemerasan itu apa begini, gitu. Pemerasan itu dari 270 juta menjadi 275.000, Bang. menjadi 6 juta. Kan pemerasannya di sana. Uang didapatkan dari situ. Pelapornya 200. Ternyata diperas itu rakyat itu. Enggak Pak, nanti kita akan dilihat terminologi Jadi uang itu yang didapatkan dari uang pemerasan itu. Pemerasan belum tentu juga karena jumlahnya. Yudi saya minta 50 rupiah juga kalau maksa itu pemerasan Pak. Jadi maksud saya gini loh, belum tentu karena terminologi pemerasan itu dilakukan dengan cara apa. Apakah memang kalau kuantifikasi itu relatif. Ada juga orang bilang, ya udahlah lu bayar aja. Kan ini yang bayar K3 ini kan bisa jadi pribadinya, bisa perusahaannya. Si perusahaan bilang kan, ya udah bayar aja. Nanti kita bayar, nggak apa-apa lah. Yang penting ini perusahaan kita besok mau kontrak Amerika nih. Ada beberapa orang belum dapat K3 nih, kita harus segera. Nah, jadi maksud saya itu kita dalamin dulu Pak. Modelnya bukan karena jumlahnya gitu. Bang Saud, gini, ini satu pertanyaan besar saya. Ketika kemarin pers conference dari Ketua KPK, kan sempat ditanyakan, Pak Ketua, kenapa pasal yang dikenakan ke Noel ini adalah pasal 12E, pemerasan, ya kan? Nah di pikiran saya gini, kenapa enggak pasal suap misalnya? Karena kalau pasal suap itu dua pihak kan, pemberi dan penerima. Dikenakan pasal pemerasan berarti hanya satu pihak. Pertanyaan besar saya, ini pertanyaan nakal, apa ada yang disembunyikan? Apa ada orang yang diamankan? Apa ada yang ingin diselamatkan sehingga hanya satu tembakan pada satu pihak sehingga pasal itu yang keluar. Nah mohon mungkin nanti Bang Saud bisa memberikan klarifikasi dan Bung Yudi soal itu. Siapa karena nih? ini Mau disposisi Bang Saud ke Bang Yudi? ya karena ini pertanyaan besar masyarakat, publik mempertanyakan itu loh. Jadi sebenarnya sudah terjawab juga ya kenapa. Jadi tadi 12E kecil ini ya kan Undang-Undang Tipikor itu memang dia hanya menyasar kepada yang menerima. Kalau
yang memberi itu tidak. Dan kalau saya lihat ya memang dalam kasus ini berapa ribu buruh mau dipenjara memang. Kalau kita pakai pasal suap menyuap. Loh kalau tapi kita bisa melihat ya bahwa kenapa di KPK pakai pasal 12C ya karena kan ada ancaman dalam tanda kutip bahwa tidak akan ya dikeluarkan sertifikasi. Sementara buruh ini butuh sertifikasi. Kalau enggak bisa kerja, kalau enggak bisa dapat asuransi, enggak bisa jalani backhoe dan sebagainya. Jadi pasal 12E itu buruh dianggap sebagai korban dari korupsi. Tetapi ingat loh bahwa KPK bukan hanya memainkan 12E kecil. Karena bagi saya memang riskan. Ya kalau 12E kecil sangat riskan. Karena menarik Bang Noel ke dalam satu kesatuan 55 ayat 1 ya. Itu tentu harus dilapis. Makanya Bang Noel dilapis dengan 12B besar. Itu apa? Pasal gratifikasi. Pasal gratifikasi itu apa? Karena 30 hari kerja harus melaporkan. Karena penerimaan ini Desember dan KPK yakin ya bahwa Bang Noel tidak melaporkan karena kan pasti dikontak orang gratifikasi. Ada nggak laporan gratifikasi Noel nih selama ini? Nah nggak ada kan terkait dengan 3M itu. Apalagi terkait dengan Ducati. Maka bisa dilapis. Jadi kalaupun nggak kena pemerasan ya kenanya di gratifikasi Bang. Jadi kalau saya melihat KPK kan juga mengatakan bahwa pelapor-pelapornya ini adalah korban kan. Ya maka memang menarik ya bahwa jarang-jarang lah. Sudah lama saya tidak ada OTT yang pasal 12E kecil ya. Sebelumnya itu pernah ada di zaman saya itu orang pajak yang kena. Sementara wajib pajak diperas ya kan 12E karena padahal dia pajaknya udah benar. Sama kayak gini. Sebenarnya kan mereka sudah benar nih aturannya tapi nggak jelas kapan keluar sertifikasinya seperti itu. Jadi kalau bagi saya ya sebenarnya udah clear pasal 12E kecil. Bagi saya kalau misalnya dia pakai pasal suap menyuap jangan nggak ada meeting of mind-nya ya kan antara perusahaan karena korbannya buruh. Korbannya buruh. Ya, saya kembali ke masalah Inspektur Jenderal ini saya agak menggelitik buat saya gitu loh ya. Karena kan sekarang kalau kita lihat ada rancangan undang-undang TNI kan. Sekarang ini banyak Inspektur Jenderal itu kan dari TNI maupun dari kepolisian. Pangkatnya juga tinggi-tinggi tuh. Ya. Bintang 2 minimum kan. Ya semestinya ini kan tidak takutlah dengan mereka-mereka itu kan yang berbuat kesalahan-kesalahan seperti itu. Apakah ya job desk-nya itu masih pakai aturan yang lama? Ini kan mesti dikaji ulang untuk itu. Kalau job desk yang dipakai peraturan-peraturan keinspektoratan itu masih yang lama, mungkin apa yang dikatakan Bang Yudi itu benar, ketakutan itu, ya kan karena kan ada job desk yang harus dipatuhi. Tapi kan kalau sekarang ini kan sudah berubah ini semuanya. Mestinya Inspektorat Jenderal itu mengadakan mitigasi sebetulnya, tindakan mitigasi untuk itu. Adik, kamu ini kayak baru jadi orang Indonesia. Maksudnya Bang, diterusin Bang, diterusin. Ini kan, maksudnya apa? Kayak baru jadi orang Indonesia itu maksudnya apa? Jadi bukan masalah orang Indonesia Bang, ini kan kita biar pencerahan juga. Ya, saya ngerti apa yang kamu sampaikan, tapi kita udah bisa bayangkan kondisi di dalam pegawai negeri kita ini kayak gimana sekarang ini. Jadi maksud saya kita sepakat ada banyak memang harus diperbaiki dalam kaitan tugas fungsi status seseorang bekerja sesuai dengan juklaknya dia. Kemudian dia ada KPI-nya seperti apa, itu kan yang nggak jalan. Kayaknya KPI yang bener nih Yudi aja nih buat tiap tahun dia harus menjarakan sekian orang. Di tempat lain punya KPI. Dapat bonus dia. Mungkin juga KPK nggak capek-capek lagi kalau KPI jalan, ya kan? Iya, jadi itu memang kita bisa pahami ya bahwa sekarang ini yang paling menarik adalah ketika hampir setiap hari presiden yang ngomong seperti itu, ini masih kejadian bro. Ini yang agak sulit gitu kita bisa menerima di akal kita. Kami dulu bekerja itu kayak di rumah sendirian loh, nggak ada pernah diinspirasi begini. Kita hanya ngelihat biasa-biasa aja gitu. Tapi kita karena waktu itu masih independen kita mengerjakan. Jadi maksud saya gini, nggak ada alasan sekarang ini sebenarnya orang untuk tidak melakukan penindakan dengan keras. Omongannya Prabowo itu bukan untuk saya, bukan untuk kamu, ya kan? Untuk yang lagi menjabat ini sekarang ini. Bukan untuk Andrew juga. Andrew, kamu mau nyuap? Siapa yang kau suap? Saya paling istri kau kan? Jurnalis lempeng aja Bang saya Bang. Iya, ya. makanya. Jangan Bang. Makanya, jangan sampai Bang. Omongannya Prabowo itu buat kalangan menterinya, pejabatnya, buat polisi, tentara dan seterusnya. Tapi kan nggak didengar. Apa Noel nggak pernah buka ini WA atau apa gitu sampai dia nggak tahu gitu, nggak mungkin juga. Satu partai lagi Bang. Nah itu maksud saya gini loh, apa yang harus kita simpulkan dari cerita ini? Ya udah stop korupsi malam ini juga, udah gitu. Faktor gini Bang. Begitu bangun korupsi lagi.
faktor efek jerah itu belum ada sampai hari ini. Jadi kalau punishment-nya masih seperti ini, setiap pelaku-pelaku atau calon-calon koruptor itu sudah hitungannya bisnis. Gua nyolong 20 miliar, nanti dihukum cuma 2 tahun, wah masih untung lah gua, keluar sana, keluar sini, bayar sana, bayar sini. Hitung dagang. Karena apa? Terlalu lemah punishment-nya. Nah, makanya mungkin kalau bisa bapak-bapak DPR RI di sana itu cepatlah sahkan undang-undang perampasan aset atau modifikasi sedikit undang-undangnya. Pemiskinan. Koruptor itu, Bang Saud, nggak takut mati. Bener, nggak takut mati. Tapi takut miskin. Kalau harta yang diambil oleh KPK itu termasuk harta yang merupakan hasil halal, disapu bersih, saya yakin semua orang takut. Saya nyolong 20 miliar, 100 miliar diambil. Pak Presiden itu sudah minta 3 tahun yang lalu ke DPR. Kok sampai sekarang nggak pernah dikabulkan itu? Pak Ahyar Salmi harus menjawab Nah, ini kita efek tunggu Pak. jerahnya apa bagi para koruptor Oke, Pak yang Ahyar. makin merajalela di tanah air. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa. Kepada pakar hukum pidana Pak Ahyar Salmi, sepertinya teman-teman mahasiswa dari Universitas Indonesia ingin bertanya kepada Pak Ahyar. Silakan, Mas Atif. Baik, selamat malam Pak Ahyar. Kenapa enggak di kampus saja? Anda suara harus dijelaskan kemanapun Pak. Perkenalkan saya Atif Yahya dari Fakultas Ilmu Administrasi. Dan mungkin dari diskursus tadi saya terpantik beberapa pertanyaan Pak. Bagaimana kemudian kita melihat tadi ada diskursus mengenai pemerasan dan lain sebagainya. Yang mungkin yang menjadi pertanyaan saya ketika terjadi lonjakan dari yang tadinya ratusan ribu menjadi jutaan rupiah. Itu kan kemudian memantik ketika nomenklatur yang digunakan adalah pemerasan dan juga tadi ada penyalahgunaan wewenang. Pertanyaan saya mungkin Pak cukup sederhana Pak. Apakah memang ketika nomenklatur itu dipasangkan, justifikasinya hanya premis tersebut saja, lonjakan dari ratusan ribu menjadi jutaan, atau memang pada dasarnya harus dibuktikan dengan adanya aliran dana? Mungkin sederhana saja Pak. Terima kasih. Pak Ahyar, silakan Pak. Terima kasih. Saya kenapa enggak di kampus saja ya? Sama-sama UI, Ini bro. pertanyaannya susah benar saya untuk menjawab. Harusnya saya yang duduk di situ, kamu yang di sini. Iya, kita ingin melihat, kalau menurut saya pasal yang diterapkan oleh KPK 12E tentang pemerasan itu sudah sangat tepat. Kenapa? Di dalam izin ini nggak mungkin orang yang ingin mencari izin dia akan menyerahkan uang begitu beratus kali lipat, nggak mungkin. Di dalam aparatur sipil negara kita, di negara kita kecenderungannya itu adalah kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau bisa diperlama, kenapa dipercepat? Sehingga menyerah orang itu, seolah-olah dia menyerahkan diri untuk dimangsa. Walaupun menurut saya, katakanlah dari orang itu yang menyerahkan uang, saya melihat, dia menyerahkan uang itu tidak dengan sukarela, dia menyerahkan uang itu dengan terpaksa. Paksaan itu tidak harus selalu fisik, bisa juga psikis. Seperti tadi dikatakan, dia perlu butuh sertifikat K3. Nggak bisa dibekerja kalau nggak ada sertifikat. Nah oleh karena itu nggak ada jalan lain. Ini mereka pintar, ini sudah pemain ini. Sudah berurat berakar, sudah turun-temurun itu di situ. Mereka memainkan, masuk ke dalam perangkap itu sebenarnya mereka ini. Oleh karena itu menurut saya, KPK tetap. Karena tidak ada, Bung Yudi tidak mengatakan, meeting of mind-nya itu di dalam suap itu harus ada. Ada kesepakatan kedua belah pihak. Kedua belah pihak berkeinginan untuk melakukan itu. Kalau ini tidak, dia diam saja, dia perlama, mau nggak mau ini mangsa ini tadi akan mendekat, menawarkan uang. Walaupun itu yang terjadi menurut saya tepat untuk diterapkan pasal 12E ini oleh KPK. Selanjutnya, Bung Andro, ini persoalan izin ini tadi, pada tahun 80 ketika Pak Sudomo baru keluar dari Cendana, seingat saya, beliau menghadap Pak Soeharto memberikan penjelasan pers di saat itu. Ada sekitar 6 sumber korupsi. Yang pertama itu adalah pengadaan barang. Yang kedua itu adalah mengenai masalah pajak. Kemudian adalah persoalan bea dan cukai. Kemudian adalah masalah perbankan. Kemudian adalah pembangunan fisik, ya, fisik, proyek. Yang keenam adalah masalah izin. Jadi izin ini sumber korupsi. Tahun 80, 45 tahun dulu,
Pak Sudomo sudah memberikan warning kepada bangsa Indonesia, hati-hati, ini sumbernya korupsi. 45 tahun belum selesai-selesai juga. Di mana tempat izin yang tidak ada korupsinya? Coba kasih tahu kita. Mungkin tentu ada. Tumbuh suburnya gitu Pak? Sangat suburnya. Ini luar biasa. Mengenai masalah izin ini tadi, mau nggak mau orang kan memerlukan izin itu untuk bisa melakukan suatu aktivitas, bukan? Nah ini yang mereka permainkan. Oleh karena itu jahat sekali menurut saya. Apalagi terhadap Bung Noel ini ya, saya ada beberapa kali rasanya satu forum dengan beliau. Saya terkesima, kagum. Ini adalah anak muda yang idealis, bright, berani ngomong, bahkan sampai bisa gebrak meja bukan. Kemudian dia juga anti korupsi, dia setuju terhadap hukuman mati terhadap koruptor. Itu yang saya luar biasa, ini harapan, apalagi seorang aktivis ya, aktivis tahun 98, salah satu tuntutan mahasiswa tahun 98 itu adalah, Bung David ya, pemberantasan KKN. Nah tahun 98 itu saya Pudek 3, urusan kemahasiswaan di Fakultas Hukum UI. Saya ada di Salemba di saat itu. Pembakaran terjadi luar biasa dahsyatnya. Ini yang kita perjuangkan berdarah-darah. Ternyata Bung Noel yang orang di lapangan yang mengatakan hukuman mati terhadap koruptor yang begitu idealis menurut saya, ternyata musibah menimpa dia. Saya kaget juga. Nah oleh karena itu menurut saya pasal 12E ini ancaman pidananya ada 2. Penjara seumur hidup dan kedua penjara sementara. Penjara sementara itu 1 hari sampai 20 tahun. Itu sementara namanya. Nah itu sementara. Iya itu bisa kita lihat nanti di dalam Undang KUHP yang lama itu pasal 12 itu. Jadi saya berharap Bung Noel ini kan tidak mungkin juga seorang wakil menteri. Saya yakin sering rapat dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo yang berapi-api mengatakan pemberantasan korupsi sampai ke Antartika akan dikejar. Ikut retor itu Pak kemarin Pak? Ya itu kan. Ternyata di ruangan sidang, ruangan rapat beliau ada pelaku yang diduga, yaitu azas praduga tidak bersalah harus kita tegakkan kan. Ada. Nggak perlu jauh-jauh ternyata Pak Prabowo harus kan. Nah oleh karena itu saya juga apresiasi terhadap Pak Prabowo, begitu cepat beliau mengeluarkan pemberhentian dia dari wakil menteri. Ini harus kita apresiasi. Nah oleh karena itu, menurut saya supaya ada efek jerah dan pantas juga Bung Noel seorang aktivis, kemudian setuju pidana mati terhadap koruptor, orang dekat dari Pak Prabowo, terapkan oleh KPK, tolong dituntut oleh KPK, mudah-mudahan ada yang dengar ini, saya mendorong dan mengusulkan tuntut yang maksimal. Yang maksimal dalam pasal 12E itu adalah seumur hidup. Seumur hidup. Mungkin itu terjadi pada Noel, Pak Ahyar? Iya, justru itu kita dorong. Bukan hanya untuk Noel ya? Saya setuju Pak ya. Hukuman kalau saya hukuman mati. Ya kalau hukuman mati itu hanya bisa di dalam pasal 2 ayat 2. Enggak mungkin lain dari itu. Jadi seumur hidup tuh mau kecil mau besar seumur hidup. Ya itu kalau menurut saya itu. jangan kita lihat dalam jumlah uangnya. Ya. Tidak selalu itu pertimbangan hal yang memperberat pidana itu macam. Karena dia yang saya katakan tadi sebagai aktivis ini pasti tertimpa, angkatan 98 pasti akan tertimpa. Ternyata Anda dahulu menuntut pemberantasan KKN, Anda berkuasa di saran jadi ruling class, Anda lagi yang melakukan. Ini banyak dampaknya terhadap lagi Bung David contohnya. Bagaimana angkatan 98, Anda dulu berdarah, kita memperjuangkan reformasi, kok korup juga. Yang kedua, dia adalah lantang meminta hukuman mati. Yang ketiga, dia adalah wakil menteri yang pastilah mendengar apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo tentang pemberantasan korupsi. Artinya dalam tindakan dia tidak mendukung Pak Prabowo. Jadi banyak hal-hal yang memberatkan menurut saya. Itu Bung. Dia abai sendiri dengan apa yang dia ucapkan. Bahkan ada sebuah cuplikan Noel mengatakan siap dihukum mati untuk para koruptor. Dia mengatakan kalau ada korupsi, hukuman mati. Itu merupakan hukuman yang setimpal. Ya menurut saya demikian, dia hukuman mati, nggak ada lagi pasal yang didakwakan, nggak mungkin. Kalaupun yang Bung Yudi katakan tadi KPK menerapkan pasal 12B besar, itu juga sama pancam pidananya. Seumur hidup dan 4 tahun minimal, maksimal 20 tahun sama. Bahkan juga dendanya juga sama. Mulai dari 200 juta sampai dengan 1 miliar. Ini sama 2 pasal itu yang mana saja nanti.
Saya berharap KPK berani nanti menuntut jika terbukti di dalam persidangan, tuntutlah yang maksimal dalam pasal 2 pasal itu adalah seumur hidup. Berarti teriakan Noel ketika digiring ke mobil tahanan, Pak Prabowo berikan saya amnesti, itu tidak mungkin terwujud. Justru itulah ya menurut saya juga agak heran. Bung Noel kenapa menangis di saat itu, meminta sambil menangis tentang masalah remisi, amnesti. Nah, mengenai masalah ini, saya usul kepada Pak Prabowo, jangan dikasih. Saya orang yang tidak setuju ketika diberikan amnesti dan abolisi Pak Saud ketika dulu. Biarlah sistem peradilan pidana itu berjalan. Jangan terlalu cepat. Karena abolisi dan amnesti ini adalah jelas sarana politik. Karena persetujuan aja dengan DPR. Pertimbangan lebih banyak politik ketimbang masalah hukum. Kompromistis sekali? Ya itu nggak tahulah kita dunia belakang politik ya, tapi itu pertimbangannya pertimbang politik ketimbang hukum. Kalau yang hukum itulah adanya namanya ya mungkin remisi yang lain itu. Nah, jangan kalau ini diberikan oleh Pak Prabowo mengenai masalah remisi terhadap Noel, ini Pak Prabowo akan dicibirkan oleh masyarakat kita. Dia bilang nih omon-omon saja akan keras terhadap koruptor, tetapi Bapak kasih lagi. Cukup menurut saya pengalaman dari 2 tokoh kita yang kemarin itu diambillah hikmahnya. Siapa? Hasto dan Tom Lembong. Dengan Pak Tom Lembong ya. Kalau Pak Tom Lembong kan agak spesifik kasusnya ya. Itu abolisi. Kalau ini yang amnesti. Amnesti itu kan orang terbukti bersalah. Ini belum ingkrah kok sudah diberikan amnesti. Itu pertanyaan juga saya. Ambil hikmahnya di situ. Jangan diulang lagi, nanti akan dicibirkan oleh masyarakat. Oh kalau kayak begini ini omon-omon. Ini yang harus dihindari oleh Pak Prabowo menurut saya. Bang Saud, komentar lu Bang, boleh Bang. Ya pastilah kalau saya sih dari dulu juga saya declare kok saya anti hukuman mati. Anti hukuman mati Iya, Bang? saya anti hukuman mati. Karena gini, hukum itu bukan dilakukan dengan dendam, itu satu. 2, ternyata itu juga nggak akan menyelesaikan kalau kita bicara hukuman mati. Tadi kan udah bicara maksimal, ya kan. Tadi kan udah bicara contoh kasus orang jauh-jauh nyuri sendal dikirim dari Inggris ke Australia gitu kan. Itu kan udah hukuman yang cukup berat itu. Hari ini aja sebenarnya buat keluarga dia itu udah berat banget, buat anak-anak udah berat banget. Aku nggak ada punya konflik of interest sama ini ya, sama Noel ini ya. Tidak ada kepentingan secara personal. Tapi Andrew, kamu bisa bayangkan nggak kalau Yudi lagi meriksa orang, di meja saya itu ada sebesar gini, ada monitor segede gini nih, segede gini. Gue liatin aja tuh, saya liatin. Kalau orang di OTT itu, saya sedang membayangkan apa ada di pikiran orang nih. Kadang-kadang ditawarin roti sama Yudi, nggak dimakan gitu ya, sampai ngasih apa nggak mau. Gitu. Kau itu udah berat itu, dan itu udah, saya pikir dia udah menebus. Aku udah bilang tadi, di luar tuh masih banyak orang loh. Di luar sana masih banyak orang. Saya nggak ada hubungan sama ini ya, nggak ada kepentingan pribadi sama. Tapi maksud saya, apakah memang kita harus menghukum orang dengan dendam? Kemudian Garuda kamu gantung aja di atas itu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Oke, di bawah ada keadilan sosial, ini nggak adil, ini ngerampok. Tapi kamu nggak boleh pisah-pisahkan sila 1, 2, 3, 4, 5 itu. Ya, ini sudah merupakan satu pembelajaran buat dia dan buat kita semua. Persoalannya adalah, apakah kita mau melakukan tata kelola? Apakah kita harus menghasilkan Noel-Noel baru? Kemudian KPK dengan bangganya melakukan OTT. Gua nggak bangga dengan OTT. Kita pernah bikin double OTT Youth. Nggak naik indeks prestasi korupsi. Gua doublein OTT hari itu dari 15 ke 30 ya udah. 2018. Itu angkanya hanya di 37. Jadi buat orang asing juga OTT itu nggak menarik. Tapi kalau lu larang OTT lu kejam, nggak bisa. Kan ada seorang menteri datang tuh. Apa itu OTT? Hentikan. Emang lu siapa? Bang Saud. Gak bisa itu, karena itu OTT itu sudah proses peristiwa pidana yang sudah pultoid. Jadi kita harus pakai teori dipisah-pisah gitu loh. Ya kan, makanya ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan itu harus di satu paket. Gak bisa Anda pakai teori satu aja untuk menyelesaikan ini. Gimana Bro David? Ya, soal hukuman mati. Yang pertama, korupsi ini kan 1 dari 3 kejahatan extraordinary crime, kejahatan luar biasa.
sebuah kejahatan luar biasa, dia nggak bisa diberikan punishment biasa-biasa aja, tetapi juga harus extraordinary punishment. Jadi hukumannya harus luar biasa sehingga ada efek jerah. Nah, tiga kejahatan luar biasa ini, satu itu adalah kejahatan ideologis yang lebih banyak ya di teroris. Di situ diberlakukan hukuman mati dan sudah banyak kan yang menjadi korban. Kasus bom Bali di Poso, Palu, ya. Itu hukuman mati karena memang ideologis. Tetapi soal kemaruk harta ya, Greedy. Kejahatan narkoba itu karena apa? Duit. Kejahatan korupsi itu karena apa? Bukan ideologi. Duit. Orang-orang yang mindsetnya soal kemaruk harta itu nggak bisa diselesaikan dengan cara ideologis membunuh mereka. Nggak takut mereka. Yang takut adalah ketika dia dimiskinkan karena tujuannya adalah kaya raya secara cepat. Maka solusinya adalah yaitu tadi, undang-undang perampasan aset atau dinaikkan tingkatnya undang-undang pemiskinan. Karena apa? Kalau dia punya harta korupsi 10 miliar, terus yang diambil oleh negara itu habis lebih 50 miliar semua aset dari langkah-langkah usaha halal, mereka akan ketakutan, yakin. Karena apa? Anak, cucu, istri, suami, apa segala macam, keluarga itu akan pertama malu, yang kedua akan miskin. Tapi kalau dibunuh, dia pikir, bunuh aja gua, tabungan ada saya untuk anak istri. Kan seperti itu mindset koruptor dan narkoba. Ya, di tahap itu saya setuju bahwa kemarin yang menarik ada seorang anggota DPR bilang, undang-undang perampasan aset itu nggak bisa dijalankan karena kita harus bereskan KUHAP kita dulu. Nggak ada, undang-undang perampasan aset itu non-conviction base. Nggak ada urusan dengan KUHAP itu. Dan ini kondisi luar biasa. Iya, nggak ada urusan dengan KUHAP. Jadi hari ini juga bisa diresmikan itu undang-undang. Undang-undang perampasan aset itu kan sudah lama itu. Udah lama, 2008 berapa kali prolegnas itu nggak ada realisasinya untuk itu. Nah itu saya setuju lah kalau itu memang harus dipercepat undang-undang perampasan aset itu. Karena juga PPATK butuh itu untuk itu kan. Untuk mempercepat itu. Masalahnya DPR itu nggak mau. Bukan nggak mau, masalah ini kan politis. Banyak kepentingan-kepentingan di situ. Sekarang bagaimana? Ya gerakan inilah. Akademisi, gerakan masyarakat untuk mendorong itu. Mahasiswa. Untuk mendorong itu. Silakan Prof. Ya, Andro, pemiskinan. Ini sebenarnya kita dari dahulu ya, mengenai masalah status dari uang pengganti. Itu adalah pidana tambahan. Ini bukti kita nggak serius untuk mengembalikan uang yang diambil oleh koruptor. Pidana tambahan itu boleh dijatuhkan dan boleh tidak dijatuhkan. Itu kan himbauan saja dari pihak kejaksaan. Jaksa harus tuntut uang pengganti. Itu nggak mengikat, bukan undang-undang. Nah oleh karena itu kalau memang serius kita, jadikan pidana pokok mengenai masalah uang pidana tambah uang pengganti tadi. Bahkan Bung Andro, saya mungkin ini di dunia, saya yang mengintrodusir waris pidana, nggak ada. Yang diajarkan waris pidana barat, waris perdata, waris Islam, waris adat. Saya mengintrodusir berapa puluh tahun yang lalu dalam kuliah tindak pidana korupsi, waris pidana terhadap uang pengganti ini tadi. Kenapa waris pidana? Inilah yang saya ingin jadikan disertasi dahulu, tapi berbeda, gagal. Nggak ada masalah buat Bukan hanya saya. pelaku tapi juga turun-temurun yang akan Terhadap menerima jerat anak-anaknya. pidananya. Sesaat lagi Kenapa? kami akan segera kembali hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Satu kata untuk Noel Bapak-Bapak. Mahasiswa. Korupsi. Lawan. Bang David. Satu kata untuk saya dari kasus Noel adalah Noel harus membongkar semua kejahatan di Oke, kementeriannya. satu kalimat. Pak Hayar. Noel, hadapilah masalah ini. Tangan mencincang, bahu memikul. Ya, keadilan, kebenaran dan kejujuran itu harus ditegakkan. Itu aja. Maju terus KPK, kami mendukungmu. Rakyat miskin kena korupsi. Kita berantas korupsi. Setuju? Terima kasih banyak BHS Catatan Demokrasi, teman-teman dari Fakultas Ilmu Administrasi UI. Terima kasih sudah hadir dan juga menyuarakan. Kita harus terus lawan korupsi. Ada yang mengatakan Noel itu the real perintis. Tapi sangat disayangkan di ujung tersandung kasus korupsi. Saya Andromeda Mercury, terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.